Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil amma ba'du. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina amanu wal ladzina hadu wan nasara was-sabihina man amana billahi wal yawmil akhir wa 'amila shalihan falahum ajruhum 'inda rabbihim wa la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Innal ladzina amanu sesungguhnya orang-orang yang beriman, walladzina hadu dan orang-orang Yahudi, wan nasara dan orang-orang Nasrani, wassabiina dan orang-orang sabiin. Man amana billah, siapa saja yang beriman dari mereka kepada Allah wal yaumil akhir, wa amila salihah dan beramal soleh, falahum ajruhum inda rabbihim, maka bagi mereka ada pahala dari sisi Tuhan mereka, wala khaufun alaihim wala hum yahzanun, mereka pun tidak memiliki rasa takut, wala hum yahzanun, dan juga tidak memiliki rasa sedih. Para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada malam ini saya akan sampaikan surat Al-Baqarah ayat 62, yang mana surat Al-Baqarah ayat 62 ini akan menguraikan tentang kelompok manusia yang akan terbagi ke dalam 4 kelompok, yang mana dalam 4 kelompok ini mereka memiliki berbagai macam tipe. Innal ladzina Allah Akbar. Nah, secara umum ayat 62 ini merupakan ayat memberikan jalan keluar dan ketenangan bagi siapapun yang ingin memperbaiki diri. Jadi Allah menegaskan di dalam ayat 62 ini bahwa kunci untuk meraih ridho Allah, keselamatan akhirat, bukan berdasarkan kepada label kelompok. Sekali lagi, jadi ayat ini menegaskan bahwasanya kunci untuk meraih ridho Allah, keselamatan dunia akhirat, keselamatan di akhirat, bukan berdasarkan label kelompok. Itu perlu garis bawahi. Bukan berdasarkan label kelompok, melainkan pada 3 pilar utama. Nah, 3 pilar utama ini akan disebutkan nanti pada ayat yang kita bahas. Yang pertama, innal ladzina amanu, sesungguhnya orang-orang yang beriman. Yang kedua, walladzina hadu, dan orang-orang Yahudi, wan nasara dan orang-orang Nasrani, was-sabiina dan orang-orang sabiin. Siapapun di antara mereka dari keempat kelompok tadi beriman kepada Allah dan hari akhir, beramal soleh,
falahum ajruhum inda rabbihim, maka mereka mendapatkan apa? Pahala di sisi Tuhannya, juga tidak ada rasa takut, rasa sedih. Nah, berarti ya, pelajaran yang kita lihat dari ayat ini bahwasanya keselamatan tidak ditentukan oleh label agama. Ketika orang Yahudi Nasrani setelah Nabi Muhammad SAW datang kemudian beriman kepada Allah dan hari akhir, falahum ajruhum, mereka pun layak untuk mendapatkan pahala. Mereka layak untuk apa? Untuk ya mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Dari sini Allah menyebut berbagai kelompok lalu menegaskan standar yang sama, bahwa siapapun yang beriman, beramal soleh, falahum ajruhum inda rabbihim. Jadi oleh itu ada rahimahullah, pelajaran bagi kita identitas, silsilah, nasab, ya, yaitu ormas, ya, tidak otomatis bisa menyelamatkan. Ya, lagi saya ini ada KTP, oh saya ini turunan anu, saya ini adalah darah biru dan sebagainya, tidak otomatis bisa menyelamatkan. Ya, nah siapa yang menyelamatkan dan apa yang menyelamatkan? Man amanah, orang yang beriman, wa amila sholihan. Jadi yang dinilai oleh Allah SWT adalah iman sejati dan amal soleh, bukan nama besar atau simbol lahir seseorang itu sebagai apa. Ya, ngaku NU, ngaku Muhammadiyah, ngaku Persis, ngaku Wahabi, ngaku Wasiliyah, dan apa-apa pun asal amanu wa amilu sholihat falahum ajruhum, tidak berdasarkan kelompok. Ya, nah disinilah ayat ini ya menekankan tidak perlu ada asomiyah, fanatisme. Ya, pokoknya saya iman, amanu, wa amilu sholihat. Apa ya? Nah, kemudian hadir rahimahullah, kita lihat di sini, iman ini harus bersifat personal, artinya pribadi dan didasari dengan kesadaran. Makanya Allah mengatakan siapa saja yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Nah, siapapun. Oleh karena itu iman tidak bisa diwakilkan oleh komunitas atau tradisi. Ada beriman tenang nggak? Sebagai senar orang ormas anu, saya bisa selamat dengan berdasarkan bendera ormas. Itu bisa. Ya, itu bisa. Jadi iman tidak bisa diwakilkan oleh komunitas. Orang mah komunitas tak gue, sugan ke masuk surga katanya. Komunitas Vespa nggak bisa. Ya. Jadi komunitas itu coret, ya, atau berdasarkan tradisi coret, nggak bisa. Nah, lalu bagaimana? Setiap individu, karena ini iman itu sifatnya personal, pribadi, maka setiap individu bertanggung jawab atas keyakinannya dan pilihannya sendiri. Ya, karena kalimat man amat universal, umum, sahwai. Berarti siapapun nanti yang mempertanggungjawabkan diri sendiri. Ya, makanya ada ayat ya, yauma yafirul mar'u, pada hari itu manusia lari dari siapa? Dari saudaranya, wa abi wa umi, dari ayah dan ibunya, wa sahibati, dari istrinya, wa bani, dari anaknya. Kenapa? Karena mereka harus mempertanggungjawabkan apa? Itu perbuatan mereka waktu di dunia. Jadi hadir rahimahullah, sekali lagi, keimanan amal soleh itu sifatnya personal, hanya berdasarkan individu. Jadi kalaupun dia satu turunan, satu nasab, ada aman wa bil sholihat mah sindrom itu mah bisa. Ya. Nah kemudian hadir rahimahullah, kalimat amanu wa amil sholihat,
kalimat amal wa sholihat ini sering kita temukan secara berdampingan. Contoh ayat Al-Asr, innal insana lafi khusr illa alladziina amanu wa amilus sholihat. Nah, di sini Allah mengulang kalimat wa amilus sholihat. Ya, ini menegaskan betapa urgensinya, betapa pentingnya ya iman, amal soleh. Jadi keduanya ini harus berdampingan. Ya, jadi tidak bisa dia berdiri sendiri. Nah, iman tidak menghasilkan amal soleh itu adalah satu kehampaan, gelas kosong. Ya, gitu. Sementara ayat amal soleh tapi tidak iman, cair dari gelasan, barahe tidak dibadahan, mubadir, tidak ditampung, mubadir. Sehingga kalau ada orang beramal soleh tanpa iman, akan menjadi satu kehancuran amal soleh tersebut, tidak mendatangkan keberuntungan sama sekali. Ya, nah hadirin rahimakumullah, di sini hadirin rahimakumullah. Ya, kalau iman dan amal soleh selalu berdampingan, keduanya tidak bisa dipisahkan, maka iman itu harus melahirkan apa? Iman harus melahirkan amal soleh. Kalau iman tidak melahirkan akhlak dan kebaikan sosial, adalah iman yang rapuh. Ya, jadi oleh karena itu hadirin rahimakumullah, ayat ini memberikan pesan moral kepada kita. Ukur iman itu dari kejujuran, dari keadilan, dari amal solehnya. Sejauh mana dia imannya, lihat amal solehnya. Ya, nah saya mengatakan bahwa saya iman itu seperti setrum, amal soleh itu seperti nyalanya lampu ini atau kipas yang berputar. Ya, itu. Kalau ada iman tapi tidak beramal soleh seperti setrum, kipas terputar. ASEAN nyala, kunonya jadi setrum ayah, tapi tidak isi masalah tidak ASEAN. Listriknya konslet gitu. Kudu dinaon, kudu diganti, kudu direvisi, kudu dibetulin. Ya, jadi sekali lagi amal soleh adalah bukti kejujuran iman. Ya, jadi amal soleh, iman itu menimbulkan kepada amal soleh. Amal soleh adalah bukti kejujuran iman. Kemudian hadirin rahimakumullah, kita melihat tadi ayat ini mengatakan sesungguhnya orang beriman, walladzina hadu dan Yahudi wan Nasoro wasobiin man amanah. Siapapun yang beriman dan beramal soleh, falahum ajruhum inda rabbihim. Balasannya bagi mereka adalah pahala. Nah, kalau kita lihat di sini, Allah memperlihatkan keadilannya. Adil kan? Adil. Betapa luasnya rahmat Allah, betapa adilnya Allah. Sehingga Allah saking adilnya dan luasnya rahmat ini membuka harapan kepada siapapun. So, maneh pakai naon? Level Yahudi, level Nasoro, adil. Iman ke Allah, pasti kudu iman malaikat dan yaumil akhir. Wa amil sholihat, masuk surga. Gitu. Adil Allah. Jadi Allah tidak zalim, tidak menutup jalan bagi pencari kebenaran yang tulus. Silakan pakai bendera non. Ya. Jadi oleh karena itu hadirin rahimakumullah, karena Allah tidak zalim, Allah menutup jalan bagi siapapun mencari kebenaran yang tulus, maka jangan mudah menghakimi nasib orang lain. Ya, jangan mudah menghakimi nasib orang. Wah, siapa mah pinarakeun, siapa mah sesat, siapa pinarakeun, belum gitu Pak. Karena nasib akhir itu adalah ada dalam rahasia Allah. Betul nggak? Ya, siapa tahu orang yang buruk baik, husnul khotimah. Karena ada orang baik, buruk gitu. Bahkan Nabi mengatakan tinggal saja jenggal deui ke surga. Tapi wa amila amalan ahli nar, padahal nar suka neraka. Ada orang yang beramal buruk, tinggal selangkah lagi masuk surga, tapi ternyata dia melaksanakan amal ahli neraka. Begitu sebaliknya. Nah, oleh karena itu ada rahmatullah.
Kalau kita sekarang melihat seseorang, belum tentu kita ponis orang itu orang yang akan berakhir dengan surga. Tidak bisa. Ya, terus gimana? Karena kita tidak boleh menghakimi nasib orang lain, maka tugas kita adalah berbuat baik, bukan memponis. Ya, karena Bapak sekalian pernah mengatakan, saya mungkin bahwasanya penghuni surga itu kebanyakan mantan penjahat, Pak. Orang-orang tidak baik banyak masuk surga itu. Kenapa? Karena ya itu. Ya bukan orang baik-baik saja. Diakui saya itu bukan orang baik. Ya, tapi berusaha untuk menjadi baik. Nah, kira-kira gitu kan. Nah, itu ayo orang mulus banget, jarang orang mulusnya. Nabi Rasul itu masih mulus banyak. Kan kita tahu Umar bin Khattab sih mantan naon ya deh dulunya, ya kan? Nah, Khalid bin Walid seperti apa? Wahsy membunuh saya, Hamzah dibelek dadana, diambil jantungnya, dikasih nggak hindun, hindun dimakan ya. Tapi naon akhirnya, jadi sahabat. Ya, Abu Thalib mati-matian nggak bela Nabi, akhirnya gulahin paman Nabi, tragis kan? Ya, jadi kita tidak bisa, ya, jangan mudah menghakimi nasib orang lain, akhir nasib orang lain. Tugas orang lain adalah berbuat baik, jangan memponis. Sebab Allah juga, maha adil, sahawe, ya, itu amanu wa amil sholihan masuk. Hadirin rahimahullah, kemudian kita lihat di sini Allah tidak mengajar falahum ajruhum inda rabbihim. Itu kan? Ada falahum ajruhum inda rabbihim. Nah, maka bagi mereka pahala di sisi Tuhan mereka. Ini memberikan pesan kepada kita, masyarakat. Nilai amal sejati berada di sisi Allah. Artinya pahala mereka di sisi Tuhan mereka, pahala itu ya ada di sisi Allah. Jadi oleh karena itu yang punya hak prerogatif untuk memberikan pahala Allah, ya itu. Dan Allah memberikan pahalanya bukan sekarang tapi di akhirat nanti. Maka ayat ini memberikan satu pelajaran kepada kita. Tidak semua kebaikan harus dibalas di dunia. Ya, gitu. Tidak semua kebaikan harus dipuji oleh manusia. Karena yang punya hak prerogatif untuk membalas Allah dan nanti di akhirat. Ya. Nah, hadirin rahimahullah, oleh karena tidak semua kebaikan ini harus terlihat dibalas dan dipuji oleh manusia di dunia, maka lihat para nabi, orang-orang sodikin, syuhada, sholihin, orang kumaha eta amal soleh. Nabi Muhammad apalagi gitu ya. Apakah beliau mendapatkan balasan di dunia? Tidak, Pak. Malah hidup susah. Rumah oke, gak ada maaf itu. Nabi makan cuma 2,5 meter, konon kan cuma 2,5 rumah lagi. Ansa ukur pakai palpah kurma, gentong sakit itu daya AC, daya kipas, daya listrik, tapi apakah kebaikan Nabi dibalas di dunia? Tidak, karena dunia bukan negeri balasan. Indah rohim mungkin di situannya di akhirat, gitu ya. Nah, oleh karena itulah dari ayat ini, firman Allah kita rohim ini, maka tugas kita sekarang berbuat baiklah dengan ikhlas. Pengakuan Allah, kenapa? Karena pengakuan Allah lebih bernilai daripada apresiasi manusia. Ya, itu. Terus berbuat sebanyak-banyaknya. Kenapa? Karena nanti yang menilai Allah. Nah, kemudian fala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Mereka mendapatkan pahala, tidak memiliki khauf, rasa takut, tidak memiliki kesedihan. Artinya, Bapak sekalian, iman itu membuahkan apa? Ketenangan.
Ya, tadi kan man amana minhu. Ya, iman itu menimbulkan apa? Ketenangan. Jadi orang yang beriman di akhirat nanti tidak ada rasa takut dan tidak punya rasa sedih. Ya, jadi iman itu, iman yang benar itu akan menenteramkan jiwa. Iman yang benar tidak akan menumbuhkan kebencian. Iman yang benar tidak akan menumbuhkan kecemasan. Orang yang imannya benar, berdasarkan ayat ini, tenang, tentram, hidup tidak sedang damai. Ya, nah oleh karena itu Allah, jika kita merasa beriman kemudian ya kita berbeda dengan seseorang, berbeda dengan si A, berbeda dengan si B, dengan si C, terus menimbulkan apa? Keresahan, menimbulkan permusuhan, maka ada yang perlu diluruskan dalam keimanan kita. Karena kan tadi iman itu rumusnya wala khaufun alaihim wala yahzanun, tidak menimbulkan rasa takut, tidak akan menimbulkan rasa sedih di akhirat nanti. Nah, oleh karena itulah berarti iman yang sejati, iman yang benar harus mendatangkan apa? Ketentraman, menumbuhkan apa? Ketenangan, bukan menumbuhkan kebencian dan kecemasan. Balikeun bae kumalamun aya jalma ya berbeda jeung batur teh, tapi nya teh ada keresahan, timbul permusuhan, geuleuh ka batur. Kau berbeda dengan saya, kamu adalah lawan saya. Kau berbeda dengan saya, kamu adalah musuh saya. Kau berbeda dengan saya, kau musuh Allah. Kamu disebutkan musuh Allah, itu berarti orang tersebut sejatinya belum beriman secara sempurna. Karena iman yang sempurna dalam arti tidak akan menimbulkan permusuhan, kebencian. Karena tadi kata Allah, wala khauf, tidak ada rasa takut, ya tidak ada sedih, artinya tenang. Ya, itu. Para hadirin rahimahullah. Kemudian dari ayat ini juga kita bisa mengambil satu pelajaran bahwasanya Allah berfirman, man amana minhu. Ya, siapapun di antara kamu yang beriman, ya, maka dia akan dapat apa tadi? Falahum ajrun inda rabbihim. Dia dapat pahala. Wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Berarti dengan demikian keberagaman itu iman, ya, Islam, kita beragama. Harusnya agama itu menjadi jalan transformasi. Bukan transportasi, ya, transformasi, perubahan sikap. Ya, itu. Jadi dengan demikian agama itu harus hadir memperbaiki hati dan perilaku. Bukan meninggalkan ego kelompok. Ya, bukan meninggalkan ego, meninggalkan kebanggaan, tapi justru beragama harus bisa memperbaiki hati dan perilaku kita. Nah, para hadirin rahimahullah, jadi kalau dari ayat tadi kita bisa ambil satu intisari, ya, bahwasanya iman yang lurus, amal soleh yang konsisten, dan kesadaran akan akhirat akan berbuah ketenangan dan keselamatan. Amanu wa amilu sholihat, ya, itu akan membuahkan ketenangan dan ketentraman. Falahum ajruhum inda rabbihim wala khaufun alaihim. Nah, ini ibroh atau pelajaran dari surat Al-Baqarah 62 ini. Nah, kemudian coba kita lihat dengan fenomena yang sekarang ini. Ya, ada nggak hubungannya ayat ini dengan fenomena kekinian? Para hadirin rahimahullah, tadi kan kita lihat bahwasanya Allah itu Maha Adil. Allah memberikan pahala, ya, itu kepada siapa? Man amanah. Umum, siapapun yang beriman dan beramal soleh. Ya, jadi label itu tidak berlaku. Label itu dicoret. Ya. Nah, jadi dengan demikian, kalau kita cerminkan dengan fenomena sekarang ini, satu, banyak atau adalah orang yang menjadikan agama itu sebagai identitas sosial.
bukan kualitas batin. Artinya orang semakin bangga pada level agama, organisasi ataupun mazhab, tetapi moral, akhlak itu justru tertinggal. Ya, makanya dengan demikian, rahimahullah, seharusnya kita ketika beragama itu bukan dengan bangga dengan sebagai orang yang beragamanya saja, bukan pula kita bangga sebagai orang yang masuk organisasi ataupun mazhab anu, tapi ingat ada satu pelajaran dari ayat ini adalah tentang amal solihah, tentang amal soleh. Artinya tentang apa? Tentang akhlak. Makanya kalau orang tidak berakhlak kemudian mengandalkan hanya ibadah, justru dia tidak ibadah. Ya, orang yang tidak berakhlak lalu dia menonjolkan merasa diri bahwa dia itu adalah ahli ibadah, justru dia tidak ibadah. Karena ibadah itu adalah akhlak. Akhlak kepada Allah, akhlak kepada manusia. Nah, jadi dengan demikian, hadirin rahimahullah, cermin dari ayat ini, Allah tidak memulai dengan memuji kelompok, tetapi menetapkan standar iman dan amal soleh sebagai apa acuan untuk orang mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, oleh karena itu, hadirin rahimahullah, ya, ada pesan dari ayat ini, beragama hari ini sering berhenti pada nama, belum sampai kepada nilai. Ya. Kemudian yang berikutnya, kita lihat di sini bahwa fenomena sekarang ini, tadi kan Allah Maha Adil, ya, man amanah sawa iman, beramal soleh. Ini saya masih berkutat di sini. Dengan fenomena yang sekarang, banyak orang yang mudah mengklaim paling benar, sulit berbuat paling baik. Merasa dia paling benar, tapi sulit berbuat paling baik. Ya, coba aja kita lihat. Di antaranya nih, ya, banyak orang yang memperdebatkan tentang teologis ketuhanan, ramai di mana-mana. Tapi sementara ketika memperdebatkan itu, miskin tentang keadilan, miskin tentang moral. Ya, kita bukan berarti berbeda dengan pandangan ketuhanan dengan orang non-muslim gitu. Terus dengan serta-merta kita harus meninggalkan anak, tidak juga demikian. Iman boleh berbeda, tapi tetap keadilan, moral harus dijaga di antara kita. Ya, dengan mereka. Dengan demikian, rahimahullah, ayat ini menekankan bahwasanya pentingnya amal soleh bukan sekedar pemenangan berargumentasi. Ya, jadi oleh karena itu pesan dari ayat ini, kebenaran tanpa kebaikan akan berubah menjadi kesombongan religius. Saya ulang lagi, kebenaran tanpa kebaikan akan berubah menjadi kesombongan religius. Artinya kalau seseorang sekarang sudah mengklaim dirinya paling benar, ya, maka akan timbullah, ya, pada dirinya adalah kesombongan. Nah, ayat ini memberikan pesan kepada kita, jangan sombong, ya, dengan kelompok, jangan sombong dengan mazhab, jangan sombong dengan apapun juga, tapi lihat amanah dan amal solihah. Para hadirin rahimahullah, kemudian fenomena sekarang ini kita melihat, ya, diakui atau tidak, meningkatnya eksklusif, ya, eksklusif, ya, eksklusif itu aku, pokoknya aku kieu ya, kamu tuh kieu lain kurang, kopiah kudu kieu, kamu tuh kieu, kopiahna terus gitu kan, hati-hati, itu eksklusif kan, ya, jadi eksklusif untuk inklusif. Eksklusif mah kaku. Sedangkan agama dengan inna dina yusrun, agama itu mudah. Ulah dibikin susah. Ya. Sholat maka penting untuk aurat antara usah yang lutut pakai baju naon geus bae gitu ya. Baju bodas ke baju naon pakai sarung pakai celana sok. Ya. Itu era pakai mukena gitu ya. Ada pernah.
hidayah mah, ya. Jadi jangan dibikin apa eksklusif, penampilan harus begini, enggak, ada nama. Nah, oleh karena itu, keeklusifan meningkat, tapi empati semakin menurun sekarang. Ya, nah hingga lahirlah popularisasi kami versus mereka. Oh itu mah kelompok orang, yang kelompok mereka, ayam minum gitu. Ya, harusnya gimana? Aisyah kira-kira sholat 5 waktu kene mah. Ya, haji nak ka Baitullah, puasa di bulan Ramadan, kiblat nak ka Baitullah, eta teh saha kene? Dulur urang kene. Gitu ya. Nah, hadirin rahimahullah, kemudian ada lagi yang lucu sekarang. Agama dipakai untuk menguatkan batas, bukan jembatan. Ya, harusnya gimana? Perbedaan agama harus menjadi jembatan. Jembatan apa? Jembatan bukan berarti mencampurkan antara orang ngomong Jumatan, mainnya jembatan ke orang, minggu kan itu bukan. Ya, jembatan keadilan, jembatan apa? Ketenangan, ketentraman. Ya, nah jadi ayat ini hadirin rahimahullah justru membuka mata kita bahwa Allah itu maha adil. Adilnya gimana? Pada disebutkan man amanah, ya, wa amila so, man abillahi wal yawmil akhir, wa amila sholihan so, ayu falahum ajruhum sawaik. Ya, nah oleh itu ini hadirin rahimahullah, ya, kita harus mulai belajar untuk tidak mengeksklusifkan, ya, tapi juga harus menjadi orang yang inklusif dalam artian mentolerir, ya, toleransi. Kemudian ada rahimahullah berikutnya adalah, ya, sekarang ini diakui fenomena sekarang amal soleh kalah viral dibandingkan dengan apa? Amal yang tidak soleh, atau amal soleh sering kalah dengan apa? Simbol dan konflik. Coba di medsos, ya, mau dinaunkan, anu baik-baik mah jarang dipertontonkan, jarang, bukan jarang. Jadi seolah-olah sekarang itu kebaikan sunyi, ya. Tapi kontroversi agama viral, lamun ada nyeleneh, sok viralnya. Anu baik-baik mah biasa-biasa itu rame, ya. Itu. Jadi kebaikan sebagai sunyi. No kontroversi sok muncul, ya, itu sok ramai kan memakai ilmu, waduh ramai. Anda pun biasa-biasa di kampung kiai kampung mah biasa itu ramai, ya. Nah, hadirin rahimahullah, ini berarti memberikan pesan kepada kita bahwa kebaikan sejati itu sering tidak terlihat, tapi sangat bernilai di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, oleh karena itulah maka Allah, ya, mengatakan inda rabbihim, di sisi Tuhan mereka. Kemudian nanti rahimahullah, sekarang ini juga muncul fenomena pencarian Tuhan di luar agama formal. Memang itu banyak orang yang mencari apa Tuhan dengan cara meditasi, mediasi. Wah, kieu hayang takon Allah. Saya ingin mencari Tuhan, masuk ke gunung, di gua, kieu sila menekuk. Ya. Jadi mencari makna lewat apa? Lewat mediasi. Ya, udah. Akhirnya gimana? Kamu kan muncul ya Eden. Nah, gitu kan? Nah, akibatnya udah. Akibat banyak Tuhan tidak melalui jalan agama yang formal. Jadi aku malak Jibril. Senang aku naon di mana? Nah, ini ada rahmatullah. Ya, kemudian berikutnya adalah ayat ini memberikan pesan kepada kita bahwasanya kita ini jangan sibuk lagi membanggakan identitas, tetapi hiduplah dengan iman yang berbuah kebaikan. Ya, mudah-mudahan ini ayat menjadi satu pedoman bagi kita bahwasanya kita ini jangan disibukkan dengan apa? Membanggakan identitas, tapi hiduplah dengan iman yang berbuah amal soleh. Walaupun fenomena sekarang ini orang menuntut, ya, kepada kita untuk membiaskan tentang iman dan amal soleh, kita komitmen dengan iman dan amal soleh. Para hadirin rahimahullah, sedikit barangkali tambahan.
ayat yang tadi di dalam ayat 62 ini ya ternyata juga bisa dipakai aplikasi dalam pendidikan, dalam dakwah, dan juga dalam kepemimpinan. Bagaimana ya aplikasi dalam pendidikan? Ayat ini menegaskan bahwasanya pendidikan itu harus berbasis iman dan akhlak, bukan sekedar mencari prestasi. Betul nggak? Ya. Jadi ayat ini menegaskan bahwa iman harus berbuah amal soleh. Ya. Jadi pendidikan itu harus berbuah iman, memperbesarkan iman dan membuahkan amal soleh. Nah, oleh karena itu hadirin rahimahullah, diakui atau tidak sekarang, ya, itu penilaian baik buruknya siswa itu berdasarkan apa? Nilai akademik, betul nggak? Tapi masalah kejujuran dan tanggung jawab tidak menjadikan apa? Satu penilaian. Nah, oleh karena itulah ini penting sekali amanu wa amil solihat menjadi aplikasi dalam pendidikan. Nah, kemudian juga hadirin rahimahullah, ya, kalau ayat ini diajarkan di dunia pendidikan juga, pendidikan harus menjadikan apa? Pendidikan yang mampu ya menginklusifkan, artinya siswa itu harus diberikan apa? Menghargai pendapat yang berbeda dengan seseorang. Ya, tapi ingat ya, bukan berarti berbeda pendapat hilang prinsip tauhid, tetap tauhid mah. Ya, itu harus tahu, harus dikedepankan. Namun sekalipun kita bertauhid la ilaha illallah, bukan berarti kita tidak menghargai perbedaan. Nah, kalau di sekolah kan sekolah umum, kalau saya kan semuanya muslim, ya, mereka juga muslim. Tapi di sekolah umum kan ada, betul kan? SMA 1, SMA 2, pasti di situ ada apa? Muslim dan non muslim. Nah, ajarkan kepada mereka, kamu jangan kehilangan prinsip la ilaha illallah Muhammad Rasul, sama juga dengan agama yang lain, tetapi harus siap apa? Menghargai perbedaan. Dan juga harus ditekankan berdasarkan ayat ini tentang menanamkan nilai kemanusiaan secara universal, ya, kasih sayang, amanah. Karena pesan dari ayat ini begitu, Allah adil, tanamkan keadilan kepada mereka. Nah, jadi hadirin rahimahullah, ya, kalau masalah luar biasa para tafsir ini ya, kalau ayat ini mengarahkan ya, ayat ini mengarahkan sekolah itu harus menjadi ruang pembentukan karakter dan toleransi. Kalau mengamalkan ayat ini ya, bukan mempersempit fanatisme, tapi juga harus apa? Harus pembentukan karakter dan toleransi. Kalau melihat ayat ini. Nah, kemudian juga ayat ini sangat cocok sekali dalam dunia dakwah. Hadirin rahimahullah, kalau tadi dikatakan bahwa iman itu melahirkan apa? Ketenangan, ketentraman, ya kan? Wala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Jadi dakwah juga sama. Dakwah itu harus menenangkan, bukan menghakimi, memvonis, ya. Itu dakwah itu harus menimbulkan ketenangan, jangan menimbulkan rasa takut, apalagi menimbulkan emosi. Para siapa? Para mustawinya, ayo roh takut. Nah, nggak begitu Pak. Justru dakwah ini, kalau mengamalkan ayat ini, jangan menimbulkan khauf, takut, jangan menimbulkan kesedihan. Ya, artinya bahasa dakwah itu harus bahasa yang empatik dan solusi. Ya, dakwah itu harus menguatkan harapan, bukan menebar kecemasan dan kebencian. Kenapa? Tadi kan iman itu tidak menemukan rasa takut dan kesedihan. Begitu juga dengan dakwah. Dakwah itu jangan menebarkan kebencian, ajak perang, gitu ya, nyerbu. Enggak, itu bukan dakwah. Ya, dakwah itu harusnya membuat orang mendekatkan diri kepada Allah, bukan menjauh karena takut, ya, kepada Allah, tapi ya justru mengajak orang dekat kepada Allah. Nah, ini ayat ini kalau kita pakai dalam dunia dakwah, begitu juga, ya, dakwah itu harus berbasis keteladanan dan amal nyata. Jadi ayat ini menegaskan bahwasanya amal soleh
sebagai syarat utama. Makanya seorang dai ya dikenal karena akhlaknya, bukan karena kefasihan lisannya. Seorang dai dakwahnya harus sesuai dengan juga bukan hanya lisan tapi juga dengan aksi sosial. Misalnya mengadakan pendidikan, bantuan, ya mampu menyelesaikan permasalahan, bukan malah menjadi akar permasalahan di situ timbul dari seorang dai. Jadi ayat ini begitu kuat, dakwah paling kuat adalah dakwah yang bisa ya mengajak orang untuk berbuat amal soleh. Ya. Nah, hadirin rahimahullah, kemudian juga kalau kita terapkan ayat ini dalam dunia kepemimpinan ya. Ya, kalau kita ambil ayat ini dalam dunia kepemimpinan, ya jelaslah kepemimpinan itu harus didasarkan kepada amanu wa amilus shalihat. Nah, kalau dilandaskan kepada amanu wa amilus shalihat, maka nanti implementasinya akan lahir pemimpin yang jujur, adil, ya, dan takut menyalahgunakan amanah. Kemudian juga kalau amanu dan amilus shalihat menjadi landasan, maka insya Allah keputusannya juga keputusan yang legal, keputusan yang bernilai moral. Nah, oleh karena itulah maka ayat ini cocok sekali dipakai di dalam kepemimpinan. Kemudian yang terakhir, rahimahullah, ya ayat ini juga mengajarkan kepada kita kesimpulannya bahwa iman yang tulus, amal soleh yang konsisten, dan orientasi yang akhirat akan mendapatkan balasan yang setimpal di sisi Allah Subhanahu wa taala. Demikian barangkali yang dapat saya sampaikan. Maaf kurang waktu ini batuk baik. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.